In the wanna, could you be the one? Shh. Teman-teman, kembali lagi dengan saya. Kali ini saya akan membahas tentang MySQL Workbench. Dan sebelum kita membahas MySQL Workbench-nya, alangkah baiknya kita tahu apa itu MySQL, SQL, dan balik ke MySQL Workbench-nya. Jadi teman-teman, yang pertama itu ada MySQL. MySQL itu sebuah database manajemen sistem atau sering disingkat DBMS yang sering dijalankan menggunakan perintah SQL atau struktur query language yang sudah populer dan digunakan untuk pembuatan aplikasi berbasis website. Jadi intinya teman-teman, MySQL itu ialah sistem manajemen basis data yang menggunakan bahasa SQL sebagai penghubung antara perangkat lunak aplikasi dengan server basis data. Mengenai SQL itu atau bisa sering dibilang struktur query language, yang mana SQL sendiri merupakan suatu bahasa yang dipakai dalam pengambilan data pada database relasional atau database yang terstruktur. Dan juga SQL itu merupakan bahasa pemrograman yang perlu sangat dipahami karena SQL itu dapat merelasikan antara beberapa tabel dengan database maupun antar database. Di dalam SQL itu teman-teman ada 3 komponen utama. Yang pertama itu ada DDL. DDL itu ialah data definition language atau sering disingkat DDL ya. Di dalam DDL itu ada create, drop, dan rename dan alter juga. Create itu teman-teman dipakai untuk membuat tabel dan database. Drop itu dipakai untuk menghapus database dan tabel. Sedangkan alter itu teman-teman dipakai untuk mengubah struktur tabel yang sudah ada. Yang kedua ada DML. DML yaitu data manipulation language yang di dalamnya ada perintah select, update, dan delete. Insert juga ada ya teman-teman. Kalau insert itu dipakai untuk memasukkan data ke dalam tabel pada database. Sedangkan update dipakai untuk mengubah data yang ada di dalam tabel pada database. Terus ada delete. Delete itu dipakai untuk menghapus data di dalam tabel pada database. Lalu yang ketiga ada DCL, yaitu data control language, di mana ada perintah grant, revoke, commit juga ada, dan rollback. Grant itu dipakai untuk memberikan izin kepada user untuk mengakses database, atau secara singkatnya memberi hak akses. Yang revoke itu dipakai untuk membatalkan izin user untuk mengakses database atau mencabut hak akses. Jadi teman-teman, itu sejelas tentang MySQL dan SQL. Sekarang tentang MySQL Workbench. Sebelum kita tahu cara kerjanya, alangkah baiknya kita tahu MySQL Workbench itu apa. Jadi teman-teman, MySQL Workbench itu ialah sebuah perangkat aplikasi berbentuk visual yang dipergunakan untuk mengelola basis data. Dengan menggunakan MySQL Workbench ini, kita bisa membuat model database menggunakan SQL dan melakukan administrasi database, baik untuk konfigurasi server ataupun administrasi user, backup, dan lain-lain ya teman-teman. Nah teman-teman, di sini sudah muncul tadi koneksi yang kita buat. Lalu kita klik aja. Nah, kita akan mencoba membuat database baru. Teman-teman bisa mulai dari sini, diklik kanan, dan kita klik skema. Teman-teman bisa membuat database yang baru, terserah teman-teman mau buat apa. Tapi di sini saya akan membuat database akademik.
Lalu kita apply. Nah, di sini sudah muncul perintahnya, ada create schema di academic. Kita apply dan kita finish. Nah, di sini sudah ada database kita. Dan kita akan mencoba membuat tabel yang ada pada database kita. Klik ini, langsung kita create table. Nah, di sini kita sudah buat tabel mahasiswanya, maka akan kita buat field-field yang terdapat di dalam tabel mahasiswa tersebut. Ada fieldnya, kita buat name, tipenya tipe char, char 12. Lalu di sini nama mahasiswa, lalu di sini tipenya char 20 aja. Lalu ini kita buat close. Di sini tanggal lahir, kita buat date, tipenya date, kita cari date. Lalu coba lagi di sini alamatnya, Pacar 50. Oke. Di sini primary key-nya ada nih teman-teman, sudah dibuat fieldnya. Lalu kita apply kan. Nah, ini dia. Lalu kita apply lagi, lalu finish. Lalu di sini sudah muncul tabel mahasiswanya teman-teman. Kita coba buat lagi tabel yang lain, create tabel, dan kita buat tabel mata kuliah. Lalu di sini kita buat kode MK, varchar, varchar 20. Lalu di sini satu lagi ada SKS. SKS-nya ini tipe datanya itu ada INT teman-teman. INT. Wah, oke. Kita apply kan lagi. Lalu kita apply lagi dan finish. Oke, di sini sudah muncul ya teman-teman tabel mata kuliah tadi mahasiswa. Lalu kita coba mengisi lagi tabel mahasiswanya seperti ini. Lalu kita ke form editor. Nah, di sini teman-teman bisa mengisi data-datanya 200. Contohnya 208, 119, Diana, 31 Oktober. Lalu di sini ada alamatnya Pak kamu. Oke, lalu kita apply kan. Nah, ini juga apply. Yes. Lalu kita coba membuat lagi data yang baru, data yang kedua. Lara 208, 118. Lara
10 Oktober 9. Oke, lalu kita apply kan, dan apply lagi dan finish. Oke, kita coba mengisi tabel mata kuliah lagi teman-teman. Jadi kita klik ini from editor, kita coba buat kode MK nya 112 20, lalu kita apply kan, apply lagi dan finish. Kita coba lagi buat data yang kedua 113 lalu 21. Oke, kita apply kan lagi, apply dan finish. Oke teman-teman, sudah siap kita isi data-datanya. Lalu di sini teman-teman kalau ingin melihat data-data yang sudah kita susun lagi itu tadi, teman-teman bisa menjalankan perintah ini, select from DB Academy tabel mata kuliah ini untuk melihat data-data mata kuliah tadi, tabel mata kuliah tadi. Kita eksekusikan atau kita jalankan. Nah, hari ini muncul kode MK nya 112, SKSD 20, 113, 21. Begitu juga dengan tabel mahasiswa. Teman-teman mengganti ini mahasiswa, lalu kita eksekusikan. Nah, ini dia sudah muncul data tabel mahasiswa. Begitu juga dengan tabel yang lain juga, teman-teman bisa menambahkan tabel yang lain. Lalu silakan disusun kembali lagi data-datanya. Nah, sekian tentang penggunaan MySQL Workbench atau pengenalan dasar tentang MySQL Workbench ya teman-teman. Semoga video ini bisa menginspirasi atau bisa jadikan sedikit pembelajaran untuk teman-teman. Sekian dan terima kasih. Bye.